Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, pada saat kita bercerita tentang monopoli, ini merupakan praktek yang memang sering dijalankan di dalam perekonomian kapitalis, ya. Bahkan di dalam ekonomi sosialis pun mereka juga memonopolinya. Monopoli itu hanya dipegang oleh para pemerintah, raja, dan di dunia kapitalis itu dipegang oleh si kapital yang punya modal, orang-orang kaya. Nah, kedua praktek ini memang sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, pada saat katakanlah kebutuhan di kota Lok Sumawe ini terhadap beras, maka yang memproduksi beras itu katakanlah satu produsen saja, atau satu distributornya saja. Maka dia yang akan menetapkan harga beras di kota Lok Sumawe. Walaupun pemerintah dia punya harga yang dikeluarkan, tapi pada saat kelangkaan barang tersebut terjadi, maka dia akan menaikkan harga dengan sesuka hatinya. Nah, prinsip seperti ini di dalam ekonomi Islam itu disebut juga dengan ihtikar, yaitu menimbun. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, pada saat kondisi sebuah perekonomian sebuah negara itu dalam keadaan yang tidak normal, tidak baik-baik saja, terjadi kelangkaan, maka disitulah kita orang Islam disuruh berlapang dada, disuruh untuk saling membantu, sehingga kebutuhan pokok tersebut itu bisa terpenuhi oleh semua orang. Hari ini beda, Bang. Pada saat gula, minyak, ya kan, beras, misalnya telur, dan beberapa barang kebutuhan pokok yang lainnya itu dikuasai oleh satu distributor besar. Ya, maka dia itu semena-mena dalam hal penetapan harganya. Dan ada upaya yang memang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan harta tersebut, dia sengaja menimbun. Nah, pada saat misalnya katakanlah dia sebagai distributor ataupun pemegang utama, dia tidak akan mengeluarkan barang tersebut di stoknya. Padahal waktu dia beli itu dengan harga yang murah dan dengan harga yang lama. Nah, begitu terjadi kelangkaan di pasar, maka dia akan keluarkan sedikit demi sedikit dengan konsekuensi harga yang sudah dinaikkan. Nah, inilah yang disebutkan dengan ihtikar, dan itu merupakan salah satu perbuatan yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi menimbun satu produk gitu, Ustaz, ya. Menimbun satu produk ataupun menghambat satu produk sehingga produk tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat. Padahal itu adalah kebutuhan. Nah, ini yang paling banyak perilaku seperti ini. Ini sebenarnya perlu nanti ke depan kita akan membahas tentang distorsi pasar. Tentang bagaimana peran pemerintah dalam campur tangan ini. Makanya ada kaitannya dengan survei pasar tiap minggu, Ustaz. Harus dilakukan itu. Tapi survei itu tidak akan pernah membuahkan hasil yang manis kalau seandainya tidak ada tindakan. Nah, kalau seandainya ada tindakan dan ada kebijakan yang memang bisa diputuskan, maka itu merupakan salah satu upaya langkah untuk mengatasi krisis pasar. Saya teringat dulu baru pada masa kecil-kecil kita dulu kan, di pasar itu ada yang ngecek. Masuk orang, ya, dengan pakaian seragamnya, dia ngecek timbangan yang digunakan di pasar. Nah, hari ini sepertinya entah saya yang jarang ke pasar, atau memang pasar sama sekali tidak pernah dikunjungi oleh para petugas tersebut untuk mengecek, mengontrol bagaimana kondisi pasar itu tersebut. Apalagi timbangan. Ya Pak, apalagi timbangan. Nah, ini yang sebenarnya yang memang harus menjadi perhatian khusus kepada kita, bahwasanya apakah Islam melarang total monopoli? Tidak. Nah, ada hal-hal yang boleh dimonopoli dalam Islam. Nah, ini sebenarnya yang menarik. Nah, pada saat sumber daya alam itu ditemukan, itu tidak boleh dikuasai secara pribadi. Tiba-tiba abang pergi ke gunung menggali, dapat emas. Langsung abang klaim
ini tanah saya dan akan saya buat produksi pabrik emas. Nggak boleh, Bang. Nah, kenapa? Karena memang sumber daya alam yang memang itu kebutuhan orang umum itu memang biasanya dikuasai oleh negara, dimonopoli oleh negara. Iya. Nah, contoh misalnya seperti hari ini, listrik kan tidak ada perusahaan lain. Iya. Nah, berbeda dengan luar negeri. Di luar negeri mereka mempunyai beberapa alternatif untuk kebutuhan umum, misalnya PDAM ya misalnya. Saya teringat di Los Angeles itu ada beberapa PDAM yang swasta. Jadi PDAM-nya bukan hanya, kalau misalnya lu semua itu bukan hanya Tirta Monpase, tapi ada unit-unit lain yang memberikan pelayanan. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena mereka terjadi persaingan, ada persaingan sehat. Siapa yang bagus servisnya kepada masyarakat. Nah, ini yang belum terjadi di tempat kita. Ya. Kalau di tempat kita misalnya kayak ada usaha milik daerah, Ustadz, ya katakanlah PDAM itu di perusahaan milik daerah, bersaingnya juga harus dengan punya pemerintah sendiri gitu, atau pihak swasta. Boleh, kalau misalnya pihak swasta, seandainya mereka bisa mendapatkan izin, ya kan? Ya. Mendapatkan izin dan mereka akan menyalurkan air kepada masyarakat. Kenapa tidak? Sekarang kan ini dunia investasi. Nah, contoh misalnya datang perusahaan besar, perusahaan air, dan mereka sudah menghitung jumlah kapasitas rumah dulu semua itu ada 100.000 rumah. Betul. Ya, oke. 100.000 rumah. Kalau seandainya mereka menghabiskan 1 kubik air satu hari, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan sekian. Oke, dia hitung. Setelah dia hitung berapa keuntungan dia, berapa investasi dia. Misalnya dia pasang jaringan. Oke, dia pasang jaringan, semuanya infrastruktur semua sekian. Oke, setelah habis katakanlah misalnya habisnya cuma 500 miliar untuk jaringan, 500 miliar untuk produksinya. 1 triliun. Dia investasi dan dia menawarkan ini kepada pemerintah kota. Nah, ternyata karena air ini kan sesuatu yang memang dibutuhkan. Pasti orang mau nggak mau itu, pasti dia beli. Ya. Pasti dia beli. Maka begitu dia saya yakin sekali dalam jangka waktu hanya beberapa tahun saja itu sudah kembali modalnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana regulasi ini bisa ditetapkan. Sehingga apa? Sehingga akses kepada masyarakat itu bisa mendapatkan air bersih. Kalau dulu kan televisi kan cuma boleh ada satu, TVRI. Nah, sekarang saking canggihnya di tiang-tiang listrik pun ada yang naik pasang kabel. TV kabel namanya. Oh, saya nggak tahu namanya. nanti dituntut dia baru dia. Iya. Nah, ini kan persaingan. Mereka memberikan pelayanan, memberikan servis, ya kan? Tapi harus bayar loh. Itu dia. Maka peluang seperti ini yang perlu memang harus dipelajari. Nah, apa yang harus kita yang perlu kita sampaikan di sore yang berbahagia ini pada pemirsa, kalau seandainya kita diberikan kemudahan oleh Allah, jangan monopoli. Jangan monopoli. Kenapa? Biarkan apa yang kita dapati itu kita bagi. Karena dengan berbagilah, maka ada kebahagiaan yang akan kita dapati. Beda sama orang, mohon maaf nih, dia seorang pejabat, pada saat dia makan, karena ini pelitnya, dia makan, dia hadapnya ke dinding, Bang. Nggak mau hadapnya keluar. Coba bisa dibayangkan, Bang. Dia duduk sendiri, hadap ke dinding. Seakan-akan dunia ini cuma sendiri. Tapi apa salahnya sih kalau misalnya kita menghadap keluar? Dan ini fitrahnya orang laki-laki ini berbeda. Orang laki-laki itu dia ingin mengawasi. Kalau misalnya dia duduk bersama keluarga, dia akan menghadap keluar dan keluarganya akan menghadap ke dinding. Dia mau memastikan keluarganya ini dalam pantauan. Ini bayangkan. Takut dia berbagi. Nanti kalau misalnya dilihat keluar ada yang kenal. Dia datang Ustadz kan? Kalau Ustadz biasa dibayarin loh. Oh gitu. Banyak yang sedekah. Itu dia, Bang. Jadi inti ihtikar itu, inti monopoli itu jangan pernah kita memonopolasi. Pada saat kita katakanlah kita di Luxmo ini cuma hotel kita yang paling hebat. Ayo berikan offer kepada siapapun untuk kita sedekahkan. Siapa mau buat ceramah, saya sediain kamar untuk Ustadz. Kalau datang dari luar. Dan itu hebat. Ada beberapa hotel di Luxmo yang seperti itu. Ustadz, kalau misalnya datang Ustadz dari luar, nanti tolong kabarin ya.
kami kasih gratis kamar. Itu ada beberapa hotel seperti itu, sampaikan ke saya. Dan saya juga menyampaikan istilahnya menerima niat baik seperti itu. Pada saat dia mempunyai penginapan, dia tidak monopoli, dia berikan. Ada hal-hal yang memang dia sedekahkan. Pada saat dia mempunyai pabrikan, katakanlah misalnya pabrik gula, dia akan bersedekah terhadap pabrik gula tersebut. Ada hal yang memang dia tidak akan membuat masyarakat itu sengsara. Coba bayangkan pada saat misalnya dia punya pom bensin, dia nggak jual bang minyak yang hari Minggu itu masih ada, itu dia nggak mau jual. Sengaja dia istilahnya buat tutup bensin habis. Padahal dia bisa jual untuk hari Senin. Kenapa? Karena dijual hari Senin, dia masih ada stok penjualan. Banyak tingkah laku para produsen yang memang itu mereka lakukan untuk hanya ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang berlipat ganda. Kalau pemerintah ikut campur ya, katakanlah monopoli ini. Kalau ada investasi banyak yang nanam modal, katakanlah di daerah kita nih, sejauh mana gitu pemerintah itu bisa campur tangan atau monopoli dengan investasi ini, Ustaz? Dan ini sangat berpeluang sebenarnya kalau seandainya campur tangan pemerintah. Hanya saja sekarang bagaimana keyakinan investor itu untuk datang ke Aceh, untuk datang ke Lok Sumawe. Jangan begitu mereka datang sudah didatangi. Belum apa-apanya. Belum apa-apa, sudah ada mana setoran ini. Dan itu sampai kiamat pun nggak akan ada orang yang mau datang kemari. Bingung juga investornya. Iya, karena biaya mereka, dia kan menjalankan bisnis. Bisnis kan sudah ada hitungannya. Katakanlah misalnya berapa biaya keamanan, mereka sudah bayar. Tapi kalau misalnya seandainya ada biaya-biaya yang timbul lain, itu saya kira tidak ada yang mau datang untuk hadir berinvestasi ke tempat kita. Maka perlu sekali pemerintah itu memastikan agar apa? Agar kebutuhan-kebutuhan pokok itu memang kalau memang boleh itu jangan dimonopoli. Biar pemerintah yang mengurusnya dengan cara pemerintah memang mengurusnya dengan baik. Jangan diurus amburadul. Itu dia. Ya, Ustaz, 3 menit ke depan, apa yang kita harapkan ya terhadap investasi kita ini agar tidak termonopoli? Ustaz. Baik, investasi di Aceh ini memang khususnya di Lok Sumawe itu perlu dibuka mata. Perlu dibuka mata dalam artian kita hanya kota kecil yang mempunyai populasi hanya 200.000 orang. Nah, apa yang memang harus kita lakukan di sini? Nah, kebutuhan pokok kita itu memang harus terpenuhi. Ini yang harus kita pastikan pertama. Untuk 200.000 masyarakat ini, kita harus mempunyai investasi, katakanlah investasi minyak. Investasi kebutuhan seperti pabrikan sabun, sampo, deterjen, semuanya investasi seperti itu. Dan itu skalanya tidak mesti harus ratusan miliar. Dan kecanggihan untuk bisa memproduksi itu bisa diproduksi oleh teman-teman yang yang tamatan dari teknik kimia. Nah, saya kira tidak ada yang sulit. Hanya saja hari ini keberadaan produk tersebut itu dimonopoli oleh produk-produk lain. Nah, ini yang paling bahaya, Bang. Pada saat masuk toko sebelah itu semua di cut off. Nah, sehingga apa? Sehingga kita semuanya doyan dengan produk sebelah, tidak mau membeli produk kita, sehingga terjadi monopoli. Berbicara tentang produk yang dibutuhkan hanya beberapa saja perusahaan-perusahaan besar itu, ada raksasanya. Nah, dan ini yang paling bahaya. Baik, silakan pamit, Ustaz. Baik, semoga dengan kita tidak melakukan monopoli ini akan terjadi kesejahteraan bagi masyarakat sehingga akan tumbuh perekonomian di kalangan masyarakat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.